Pagari kami dengan para malaikat-Mu, sehingga kuasa iblis, kuasa setan tidak mengambil satu ayat pun. Melalui nyawa-Mu, Engkau mengorbankan nyawa untuk mengganti nyawa kami. Kau tiliklah satu persatu yang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Shalom para pemirsa Batu TV yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam acara Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan pada siang hari ini, saudara saya jemput, satukan hati, satukan pikiran, amat istimewa, satukan roh saudara dengan saya, dengan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan pada siang ini yang pendek memberkati saudara dan saya. Mari saudara, kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan, anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan sepanjang minggu ini, baik kesehatan yang luar biasa, baik berkat-berkat yang melimpah yang kami sudah rasakan, yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan semua kebaikan Engkau, anugerah-Mu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya pada siang ini Tuhan,
kami akan bersama-sama para pemirsa Batu TV belajar akan firman-Mu. Kami mohon mengundang Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi para pemirsa Batu TV yang Kau kasih pada siang ini Tuhan, sehingga kami boleh satu hati sepakat menerima apa yang Kau katakan melalui firman-Mu. Pagari kami dengan para malaikat-Mu, sehingga kuasa gelap, kuasa setan, apapun yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, tidak bisa mencuri satu ayat pun. Justru ayat demi ayat memberkati kami, menguatkan kami Tuhan, membuat kami, hidup kami selalu ada dalam berkemenangan melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan duduk diam sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sharing firman Tuhan pada siang ini saya akan beri judul yang terbesar. Sekali lagi, judul firman Tuhan adalah yang terbesar. Kata yang terbesar mungkin saudara bisa mengartikan yang terhebat, yang terheboh, yang luar biasa, yang paling hebat dan sebagainya. Itu saudara bisa artikan sendiri, terserah saudara. Tapi pada siang ini saya akan mengambil dalam ayat emas di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mendengar kata-kata kasih, tentunya juga saudara sudah fasih mendengar kata-kata kasih. Masalahnya saudara, apakah itu kasih? Sehingga kasih itu disebut Yesus katakanlah adalah yang terbesar. Kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Artinya di sini saudara tidak bersukacita, tidak bersenang-senang karena saudara berbuat tidak adil kepada mereka dan sebagainya. Ya, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus menuliskan bahwa yang terbesar adalah kasih? Orang bisa punya iman yang hebat, iman yang luar biasa. Mungkin saudara punya iman yang luar biasa. Saat ini saudara punya iman dapat memindahkan gunung. Mungkin saudara mempunyai pengharapan yang dahsyat, pengharapan yang luar biasa. Ada orang mengatakan ya, saya senang sekali saudara mendapatkan kata-kata yang baik, kata-kata mutiara yang baik di dalam Facebook saya. Ya, mengatakan bahwa iman mendatangkan mujizat, pengharapan mendatangkan kekuatan, tetapi kasih mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi bagaimana dalam realiti kehidupan kita sehari-hari? Apakah saudara adakah kasih di dalam kehidupan saudara? Saudara menyebut orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus itulah sendiri yang dikatakan kasih. Kalau saudara menyebut dengan saya orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasih, tetapi ketika saudara di dalam diri saudara tidak ada kasih, itu sama dengan bohong saudara. Ayat yang pertama di dalam 1 Korintus 13 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang bergelincing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca ayat ini tersentak saudara. Sehebat apapun saudara dan saya, saudara bisa menguasai bahasa manusia. Bahasa manusia yang ada di dunia ini berapa ribu bahasa. Bahkan dikatakan saudara mungkin bisa mempunyai bahasa malaikat pun.
Tetapi ketika saudara mempunyai satu power tadi yang dikatakan di depan tadi, tidak mempunyai kasih, sama dengan nol, sama dengan gong yang terus berkumandang, canang yang bergemerincing. Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun aku mempunyai karunia-karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, saudara dan saya pandai bernubuat dan sebagainya, punya pengetahuan yang luar biasa, tetapi ketika itu saudara tidak punya kasih, itu sama dengan tidak ada gunanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini sedikit sekali kita menjumpai apa yang dinamakan kasih. Ada yang banyak adalah keegoisan semata. Kalau saudara melihat di media massa, mereka banyak pertengkaran, mungkin saling membunuh dan sebagainya, karena sudah tidak adanya yang kata namanya kasih itu. Iman tadi dikatakan menghasilkan mujizat, pengharapan menghasilkan kekuatan, tetapi kasih menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Sangat jelas sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus mengatakan kepada kita bahwa kasihlah yang terbesar, yang luar biasa. Saudara, di bulan Agustus ini saudara, sebentar kita akan memperingati hari kemerdekaan. Ya, kalau saudara menilik kembali, melihat kembali ke belakang, ya, saudara akan teringat bagaimana para pahlawan itu yang luar biasa, para pahlawan yang terbaik, yang gugur untuk merebut sebuah kemerdekaan, supaya saudara dan saya hidup dalam bangsa yang merdeka. Saudara, sudah sangat jelas sekali Yesus mengatakan bahwa kasih itulah yang terbesar. Ya, saudara bisa baca di dalam Kejadian 37, ini adalah kisah Yusuf. Ya, secara ringkas saudara saya akan ingatkan kembali. Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub, ya, anak yang paling disayang, sehingga saudara-saudara yang lain merasa iri, merasa jealous, ya, merasa sakit hati, bahkan dendam kepada Yusuf. Ya, cerita singkatnya, ketika Yusuf akan dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi digagalkan oleh salah satu saudaranya, jangan dibunuh, tetapi dilempar saja ke dalam sumur. Ya, setelah dilempar ke dalam sumur beberapa hari saudara, oleh saudara yang lainnya mungkin merasa kasihan, mungkin dia jangan sampai mati, maka Yusuf diangkat dan dijual sebagai budak. Ya, dijual sebagai budak kepada Potifar, ya, juga difitnah oleh istri Potifar sehingga dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, ketika saudara Yusuf dijebloskan dalam penjara, Yusuf juga dilupakan oleh kedua orang, yaitu juru minum dan juru makanan. Sehingga endingnya saudara, ketika sang raja bermimpi, maka teringatlah kedua si juru makan dan juru minum tadi, ya, kepada mereka untuk menceritakan bagaimana Yusuf punya kelebihan, yaitu mengartikan sebuah mimpi. Singkat cerita saudara, Yusuf diangkat oleh raja menjadi tangan kedua setelah dia, yaitu orang nomor 2 di bangsa Mesir pada saat itu. Ketika bangsa Mesir mengalami satu kelaparan yang hebat, suatu musim kemarau, musim paceklik yang hebat, dampaknya juga kena oleh bangsa Israel. Tetapi saudara, untungnya ketika Yusuf sudah dimuliakan Allah di negeri Mesir, menjadi orang nomor 2. Apa saudara? Yusuf dapat menolong seluruh keluarganya, ayahnya, adik-adiknya, saudara-saudaranya lain, untuk bisa menyelamatkan dari sebuah kelaparan yang hebat. Inilah adanya sebuah kasih. Tentu saudara, secara manusia boleh dong Yusuf punya kepahitan hati, boleh dong Yusuf punya dendam, boleh dong Yusuf punya kemarahan yang hebat ketika dia melihat ke belakang bagaimana kebencian saudara-saudaranya, kebencian yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Secara manusia Yusuf tidak ada alasan tidak bisa marah, tidak ada alasan tidak benci, tetapi tidak, ketika Yusuf terus mempunyai sebuah roh, yaitu roh kasih, mereka tidak melihat kesalahan-kesalahan daripada saudara-saudaranya. Ya, endingnya saudara, perbuatan kasih yang ada di dalam kehidupan Yusuf dapat menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, dari kematian. Mungkin saudara, kalau saudara lapar terus-menerus,
Tidak ada makan, ending-endingnya mati. Tetapi ketika kasih itu, roh kasih itu ada di dalam hidup dan pribadi Yusuf, maka kasih itu dapat menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua contoh adalah Daud. Ya, Daud masih belia, sudah dipilih Allah untuk menggantikan Raja Saul. Ya, Daud dipilih oleh Allah sendiri melalui Samuel. Dia diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi pengganti Saul. Beberapa kali saudara, Saul jealous ya ketika Daud dapat membunuh Goliat. Ketika Daud mendengar bahwa bangsa Israel menghadapi satu ancaman yang luar biasa. Bangsa Israel menghadapi satu peperangan yang luar biasa. Ketika itu menghadapi sebuah raksasa yaitu Goliat. Ketika mendengar Daud yang masih belum dilantik menjadi raja, dia mendengar Allah yang dihujat, Allah yang dihina, maka dia tidak terima. Akhirnya Daud maju berperang untuk melawan Goliat, dan akhirnya Goliat dapat dikalahkan oleh Daud karena Daud memegang nama Allahnya yang hidup, yang luar biasa. Demikian juga saudara, ketika Daud sudah dilantik menjadi raja dan menjadi raja, masih banyak musuh-musuh, baik itu dari Raja Saul sendiri ya, yang saat itu belum terbunuh saudara, dia masih menyerang Daud. Bahkan teman-teman Daud, mungkin anaknya sendiri saudara, kalau saudara baca kisah Daud itu panjang sekali. Daud banyak sekali mengalami ancaman-ancaman, intimidasi saudara. Dia akan dibunuh dan sebagainya. Saudara, yang luar biasa yang setelah saya pelajari firman Tuhan, Daud tidak pernah ada rasa dendam. Daud tidak pernah ada rasa kepahitan. Daud tidak pernah marah kepada musuh-musuhnya. Dan ketika Daud mendengar musuh-musuhnya menghadapi satu masalah besar, musuh-musuhnya menghadapi satu tantangan yang besar, maka justru Daud datang kepada Allah dan selalu berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah, bagaimana ini Allah, apakah aku harus membantu musuh-musuhku? Secara manusia, ya, secara manusia tidak salah Daud marah saudara. Sekali lagi, secara manusia, secara tubuh, Daud bisa saja marah. Biarno, ya kemarin musuhi aku, kemarin mau mengejar-ngejar aku, sekarang mendapat musuh, ya mendapat bahaya, ngapain aku harus membantu? Tidak saudara, inilah Daud yang luar biasa. Dia punya roh kasih yang luar biasa. Dia selalu mengasihi musuh-musuhnya. Mendengar musuh-musuhnya menghadapi masalah, dia selalu bertanya dulu kepada Allah, apakah ini perlu ditolong? Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Dia selalu berkata kepada Daud, tolong musuh-musuhmu, selamatkan musuh-musuhmu juga. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Demikian juga saudara dan saya, ketika seberapa besar saudara punya musuh, saudara seberapa besar punya pesaing-pesaing bisnis yang mungkin saudara anggap musuh besar. Tetapi ketika mereka mendengar dalam bahaya, mendengar mereka dalam keterpurukan, apakah saudara bahasa Jermannya nyukurno saudara? Jangan. Contohlah Yusuf dan Daud ini, dia punya roh kasih yang luar biasa. Mendengar musuh dan para pesaing-pesaingnya yang mungkin dulu menyakitinya, mendengarnya dalam keadaan yang tidak baik, justru mereka semua menolong. Demikian juga saudara, berapa banyak saudara disakiti oleh sahabat, disakiti oleh pemain bisnis yang lainnya, disakiti oleh saudara sendiri mungkin saudara. Tetapi ketika mereka menghadapi sesuatu, saudara mendengar ada berita yang buruk untuk mereka, berikanlah roh kasih itu, sebab saudara dan saya sudah diberi roh kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga Yesus. Contoh yang ketiga adalah Yesus. Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang abadi. Sejak kecil Yesus punya kasih yang luar biasa. Ya, saya tutup dengan sebuah cerita saudara. Ketika memang cerita ini tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi ketika saya melihat film ini yang bukakan oleh anak saya, anak saya mengatakan, "Pak, lihat film ini."
bagus sekali. Apa judulnya? The Young Messiah. Ya, cerita ini tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi dari cerita ini saya yakin dengan iman saya itu betul ya. Yesus sejak kecil dia selalu berbuat kasih. Dia selalu memberikan belas kasihan kepada seluruh teman-temannya, sebaya teman-temannya. Ya, saya ceritakan sebagai penutup saudara. Kisah film ini The Young Messiah, yaitu Yesus kecil. Dia selalu memberikan kasih, memberikan uluran tangan belas kasihan kepada teman-temannya. Suatu ketika Yesus buat celaka oleh temannya, ya, supaya Yesus dalam filmnya supaya Yesus itu mati karena dia dipasang satu jerat, ya, apel tadi dilemparkan supaya ketika Yesus lewat jalan itu dan Yesus bisa jatuh, tujuan temannya supaya Yesus mati. Bukan saudara, dalam film ini ternyata justru yang membuat siasat tadi temannya, dia jatuh sendiri. Akhirnya teman tadi mati karena pasangan jebakan tadi, apel tadi, supaya apa? Supaya tujuannya Yesus itu kesandung, istilahnya jatuh mati. Nah, justru kebalikannya, si temannya tadi yang memasang jerat, akhirnya dia kena sendiri. Tetapi Yesus tidak nyukurno, Yesus tidak gembira, Yesus tidak senang melihat temannya mati, saudara. Justru dia lari dengan sekencang-kencangnya menolong temannya tadi yang tergeletak, ya, mati tadi. Yesus sedih, tetapi ya karena Yesus adalah kasih, dia datang kepada keluarganya. Ya, tentunya mereka marah-marah, mereka memaki-maki, akibat kamu Yesus sehingga anakku mati. Tetapi Yesus terdiam, Yesus kecil tadi terdiam. Dia datang kepada temannya tadi, terus dia minta izin mendoakan. Ya, setelah didoakan maka temannya yang mati tadi bisa bangkit lagi. Ya, ini kisah tidak ditulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab, tetapi iman saya sangat percaya, sangat yakin ketika Yesus masih kecil pun sudah banyak berbuat kasih, sudah banyak berbuat mujizat, ya, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Saya yakin memang itu tidak ditulis, saudara. Kalau saudara melihat mungkin di YouTube kalau tidak salah, atau di Google saudara ketik film The Young Messiah, saudara, di situ bisa melihat dengan selengkapnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebarkan pada siang ini. Yang terbesar, yang luar biasa, yang terhebat adalah kasih. Saudara punya iman yang luar biasa itu penting. Karena apa? Iman menghasilkan mujizat. Tanpa iman, saudara, yang sakit tidak bisa sembuh. Karena iman menghasilkan mujizat. Pengharapan menghasilkan kekuatan. Saudara tidak punya pengharapan, saudara tidak punya kekuatan untuk terus berharap, terus percaya kepada Allah. Dan kasih menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari saudara kita berbuat kasih. Karena saudara dengan berbuat kasih, tentunya saudara pasti punya iman yang luar biasa. Dengan berbuat kasih, tentunya saudara punya pengharapan yang luar biasa. Bukan dibalik, ya, bukan dibalik. Yang terbesar hanya kasih. Kalau saudara punya iman yang besar, tetapi tidak punya kasih, tidak ada hasilnya. Kalau saudara punya pengharapan yang luar biasa, tetapi saudara tidak punya kasih, juga tidak ada hasilnya. Nol semua. Tetapi ketika saudara punya kasih, kasih Kristus yang ada di dalam diri saudara, kasih karunia-Nya yang diberikan kepada saudara saya, maka itulah yang terbesar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya sebut kembali, kita satukan hati, satukan roh saudara. Biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini menerangkan bahwa saudara dan saya harus punya roh kasih. Kasih untuk mengasihi kepada teman saudara, kasih untuk mengasihi kepada saudara, ya, kasih untuk mengasihi musuh saudara seperti Yusuf, seperti Daud. Mereka tidak punya kepahitan, mereka tidak punya kemarahan, mereka tidak punya dendam, karena di dalam diri mereka semua ada kasih. Demikian juga firman Tuhan pada saat ini menegur saudara dan saya. Biarlah saudara sebagai orang yang percaya, tampilkan, berilah dunia ini untuk melihat bahwa di dalam diri saudara dan saya ada kasih Kristus yang ajaib. Terima kasih ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu pada siang hari ini Tuhan.
Firman-Mu yang sungguh indah, Firman-Mu yang luar biasa, mengingatkan kepada kami semua ya Bapa, pada siang hari ini, biarlah roh kasih yang dari surga, turunkanlah kepada kami hamba-Mu, kepada kami para pemirsa Batu TV ya Bapa, sehingga dunia melihat bahwa di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami ada kasih yang sebenarnya, kasih yang ajaib, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tuhan, pada siang ini Tuhan, tak lupa kami berdoa buat bangsa kami yang luar biasa ini. Pada bulan Agustus ini Tuhan, kami memperingati hari kemerdekaan. Itulah bentuk kasih yang Kau berikan kepada bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia memiliki satu kemerdekaan yang luar biasa. Karena Engkau mengasihi bangsa Indonesia, Engkau mengasihi seluruh para pahlawan Tuhan, untuk dengan gigihnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biarlah Tuhan, pada siang ini kami berdoa khususnya buat bangsa Indonesia, dari pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, MPR, DPR, yang terendah RT/RW, semuanya Kau berikan roh kasih ya Bapa, sehingga Engkau balut roh kasih, sehingga mereka semuanya Bapa satu hati sepakat untuk menjaga kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan itu Tuhan, untuk berbuat kebaikan demi kebaikan, membuat bangsa Indonesia ini lebih berbahagia lagi, makmur lagi ya Bapa, sehingga kami dapat merasakan kemakmuran demi kemakmuran itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Khususnya kami berdoa buat Kota Malang, wali kota, bupati semuanya Tuhan. Berikanlah roh kasih juga, berikan kesehatan, hikmat, marifat, membawa khususnya Kota Malang ini lebih baik lagi, lebih makmur lagi, lebih berbahagia lagi ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalamnya surga. Kami tak lupa buat pemilik Batu TV bersama kru timnya juga semuanya Bapa, berikan kesehatan yang luar biasa. Apapun yang dikerjakanlah, buatlah berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi pada siang hari ini, turunkanlah berkat kasih karunia-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, kepada seluruh para pemirsa Batu TV, dimanapun saja berada, dimanapun keadaan mereka, apapun yang dialami, baik yang sakit Kau sembuhkan pada siang ini, yang kekurangan Kau limpah-limpahkan berkat yang luar biasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus kembali dunia yang kedua kali ini itu menjemput kami naik ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami balaskan doa yang sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama di Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Tuhan Yesus memberkati.